making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, Anda boleh duduk kembali. Shalom semua, senang bisa kembali melayani di GMS Surabaya Barat. Jadi sukacita tersendiri bagi saya. Saudara, di bulan Mei ini tema besarnya adalah tentang penyediaan. Izinkan saya hari ini bicara tentang hati. Tema besarnya adalah uang dan hati. Karena apa? Karena Yesus banyak berbicara soal harta. Yesus banyak berbicara soal uang di dalam Alkitab. Kenapa uang? Karena uang itu adalah ujian terbesar di hati manusia. Karena dari situlah sikap kita terhadap uang itu bisa membongkar atau mengekspos sebetulnya siapa yang kita percaya, siapa yang kita sembah, siapa yang menguasai hati kita. Di sepanjang ibadah ini saya bicara dengan tema berbeda-beda tapi semuanya sangat terkait. Di ibadah pertama saya khusus bicara mengenai cinta uang. Apa itu cinta uang? Bagaimana kita bisa mengalahkan cinta uang? Di ibadah kedua saya bicara mengenai ketamakan. Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tidak dikatakan berjaga-jagalah terhadap kekayaan, berjaga-jagalah terhadap kemiskinan. Tidak, karena ini bukan soal jumlah, bukan soal berapa banyak yang Anda miliki atau berapa sedikit yang Anda miliki. Karena Anda bisa punya sedikit dan tamak. Anda bisa punya banyak tapi tidak tamak. Jadi nggak mesti kalau orang punya banyak itu pasti tamak. Enggak. Itu bicara kondisi hati. Saya jelaskan apa itu tamak, apa jebakan ketamakan dan bagaimana mengalahkannya. Di ibadah ketiga, saya bicara mengenai kikir. Saudara, Anda sering berkata, oh orang itu pelit. Pelit itu adalah ekspresi di luarnya, tapi fondasinya sama. Akarnya adalah kikir, saudara. Kikir itu bentuknya macam-macam. Saudara, ada orang yang kikir untuk memberi, tapi kalau belanja untuk diri sendiri, royal. Tapi ada orang yang juga kikir untuk memberi kepada orang lain, tapi juga kikir untuk diri sendiri. Ngirit dengan luar biasa, disimpan, sampai akhirnya meninggal dunia gak kepake uangnya. Saudara, nah apa itu kikir? Apa dasar daripada kikir? Bagaimana mengalahkan? Itu saya bicarakan di ibadah ketiga. Ibadah keempat, saya ngomong tentang materialisme dan konsumerisme atau pemborosan dan pemborosan. Tiga-tiganya ini punya akar. Saudara, konsumerisme dengan materialisme itu mirip, agak berbeda. Yang satu akar, yang satu itu wujud ekspresinya. Saudara, dan di ibadah terakhir ini adalah tema besar, merangkum semuanya. Saya ngomong tentang mamon, katakan mamon. Mari kita langsung buka firman Tuhan di Alkitab. Saudara, kita baca di Matius pasal yang ke-6. Matius 6, kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Perikopnya berbunyi hal mengumpulkan harta. Saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saya jelaskan dulu konteks ayat ini. Matius 6 itu Yesus membukanya dengan ngomong soal doa, puasa dan sedekah.
Tapi lebih dalam, Yesus itu mengarahkan bukan aktivitasnya, tapi motivasi hatinya. Kalau kamu berdoa percuma kalau kamu berdoa di pinggir jalan supaya kelihatan orang. Percuma kamu berpuasa, memakai wajah sedih, memperlihatkan bahwa engkau berpuasa. Saudara, kalau engkau berdoa tutup pintumu. Saudara, jadi tentang hal memberikan sedekah. Saudara, kalau engkau memberi jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri mengetahuinya. Jadi bicara mengenai motivasi. Lalu tiba-tiba dari motivasi itu, saudara, Yesus ngomong tentang apa yang menjadi drive atau arah kehidupan kita. Dari motivasi drive lalu di ujungnya, saudara, Yesus ngomong tentang siapa Tuhan di dalam hatimu. Tentang pilihan Tuhan di dalam hati kita. Apakah Tuhan atau Mamon? Dari situlah Yesus mengucapkan sebuah istilah, saudara, yang kita kenal dengan istilah Mamon. Saudara. Nah, tapi kita sebelum saya akan jelaskan apa itu Mamon, saudara, coba kita baca ayat yang ke-19, saya akan kupas ayat per ayat. Dikatakan begini, saudara, jangan kamu kumpulkan harta di bumi, karena ngengat, karat merusakkannya, pencuri membongkar dan mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di sorga, karena nggak ada ngengat dan karat yang merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lalu dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ apa saudara? Hatimu berada. Munculkan poinnya. Poin pertama, saudara, ternyata harta itu punya kuasa untuk menarik dan mempengaruhi atau mengarahkan hati kita. Coba perhatikan. Tidak dikatakan bahwa hati menarik harta, tapi harta itu menarik hati. Karena di mana hartamu berada, hati kita akan tertarik di situ. Apa yang sebetulnya Yesus katakan di sini? Yesus ini ingin menunjukkan bahwa harta itu bisa mempengaruhi, mengarahkan, menarik hati kita. Bahwa sesuatu yang manusia anggap berharga, maka hatinya, prioritasnya, hidupnya akan terarah kepada sesuatu yang dia anggap berharga. Nah, dari sini, saudara, contoh, Bapak Ibu, kalau misalnya, jadi uang itu adalah alat sebetulnya. Uang itu sebetulnya adalah alat. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika Anda mulai, Bapak Ibu, Anda mulai hati saudara itu kepada uang, maka uang itu akan mempengaruhi yang namanya, akan menyita pikiran Anda, dia akan menggeser prioritas Anda, dia akan mempengaruhi emosi saudara, dia akan menentukan keputusan-keputusan Anda, dan di situ akan mempengaruhi arah hidup saudara. Uang pada dasarnya adalah sebuah alat yang kita pakai untuk kehidupan yang kita jalani secara praktis. Yesus gak berkata kita gak butuh uang. Yesus juga gak berkata uang tidak penting. Saudara. Tetapi harta itu bisa mempengaruhi atau menarik hati kita. Dari awalnya adalah alat yang kita gunakan, lama-lama saudara, kalau kita gak hati-hati, apa yang terjadi? Itu mulai menyita pikiran kita. Pikiran kita mulai berpikir tentang uang. Cukup enggak? Kurang enggak? Aku harus dapat uang supaya aku tenang. Lalu pelan-pelan itu akan mempengaruhi emosi kita. Kalau kita saldonya naik, kita lebih tenang. Kalau turun, cemas. Kalau dolarnya naik, kita cemas. Dolarnya turun, kita lebih tenang. Mempengaruhi emosi kita. Lalu itu akan mempengaruhi prioritas-prioritas kita, keputusan-keputusan kita. Segala sesuatunya itu jadi dipengaruhi oleh sesuatu yang kita anggap berharga. Dan itu juga berlaku untuk semuanya. Bisa hobi, bisa jabatan, pekerjaan,
saudara. Itulah. Lalu misalnya hobi mobil. Awalnya mobil Anda suka sama desainnya, Anda suka sama tampilannya. Dari suka itu nggak salah, itu wajar. Tapi lama-lama hati-hati saudara. Itu bisa menyita pikiran saudara. Sekarang yang Anda pikirkan itu adalah mobil. Lalu apa yang terjadi? Itu bisa mempengaruhi emosi saudara. Kalau Anda nggak dapatkan mobil, hati saudara bisa, emosi Anda bisa terpengaruh. Lalu semuanya tentang mobil. Ada yang sampai tiap hari itu mobilnya dicuci sendiri, nggak boleh orang lain yang nyuci. Saudara, sehingga ada waktu-waktu yang hilang. Semuanya tentang mobil. Harta kita apa sesuatu yang kita anggap berharga, Bapak Ibu, itu bisa mempengaruhi hati kita. Lalu berikutnya, poin kedua munculkan. Lalu Yesus tiba-tiba setelah ngomong tentang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia ngomong tentang mata itu pelita tubuh, lalu tiba-tiba ngomong tentang gak ada seorang pun, saudara, yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Maksudnya apa? Bapak Ibu, hati kita itu adalah sebuah tahta. Ada sebuah tahta di situ. Ternyata Yesus itu tidak pernah berkata, kamu akan sulit mengabdi melayani dua tuan. Tidak dikatakan kamu akan sulit. Tapi dikatakan kamu tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Nah, di sini muncul kata mamon. Kamu gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Bukannya sulit, tapi tidak mungkin. Tidak akan bisa. Muncul kata mamon. Apa itu mamon? Saudara. Mamon itu di dalam bahasa Aram itu artinya, literalnya itu artinya harta atau kekayaan. Tapi di dalam pengajaran Yesus itu bukan sekedar uang secara netral. Tapi di dalam pengajaran Yesus, mamon itu dipersonifikasikan seperti tuan yang menuntut loyalitas. Yang menuntut pengabdian, yang menuntut penyembahan. Itulah mamon. Jadi sebetulnya mamon ini dalam budaya Babel dulu itu adalah sebuah sistem kepercayaan. Saudara. Nah, lalu apa itu mamon? Sederhananya, mamon itu adalah sebuah kepercayaan bahwa uang itulah sumber kehidupan. Mamon adalah sebuah kepercayaan bahwa uang itu bisa memberikan Anda rasa aman, bisa memberikan Anda perlindungan, memberikan Anda identitas, memberikan Anda kehidupan. Itu adalah mamon. Jadi mamon itu bekerja tidak secara kasat mata, tapi melalui sebuah pola pikir. Saudara, yang percaya bahwa uang itulah sumber keamanan, sumber kehidupan kita. Jadi sebetulnya mamon itu adalah sebuah kuasa rohani yang bekerja di balik uang. Jadi bukan uang, tapi kuasa yang bekerja di balik uang yang menyebabkan seseorang itu percaya bahwa uang itulah yang memberikan rasa aman, uang yang memberikan identitas, uang yang memberikan jaminan, uang yang memberikan nilai atau makna di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu. Jadi kalau uang itu netral, mamon itu adalah roh yang bekerja di balik uang. Itu adalah sebuah kuasa rohani yang membuat orang berpikir bahwa uang itu adalah sumber. Dan mamon itu akan bersaing di hati manusia untuk menggantikan posisi Tuhan. Saudara, sebetulnya ini bicara soal tahta di hati kita. Kepada siapa kita menaruh percaya,
Tuhan atau mamon. Dan mamon itu adalah ilah yang bersaing menggantikan Tuhan di hati kita. Poin yang ketiga, munculkan. Cara mamon bekerja, ada 3. Yang pertama, mamon akan membuat manusia percaya bahwa dia tidak butuh Tuhan. Mamon akan berkata, kalau kamu punya uang, kamu aman. Yesus sendiri pernah ketemu sama iblis, dicobai iblis di padang gurun. Iblis menunjukkan segala kemuliaan. Ya, kamu akan dapatkan semuanya ini, kamu cuman sujud menyembah aku. Iblis menunjukkan kekuatannya, kemuliaan, power yang ada di dalam dunia. Kamu akan mendapatkannya. Sederhana, jalan pintas. Kamu gak perlu usaha, kamu gak perlu salib, kamu gak perlu bergantung sama Tuhan, cukup menyembah aku. Setan itu selalu memberikan jalan pintas, jalan cepat. Intinya, mamon itu, saudara, menawarkan kamu gak perlu bergantung kepada Tuhan. Begitu kamu punya uang, kamu aman. Kamu bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya mamon akan selalu berkata, kalau kamu punya uang, hidupmu terjamin. Kalau kamu punya uang, hidupmu aman. Kalau kamu punya uang, kamu akan punya nilai atau identitas. Kalau kamu punya uang lebih, itu akan memberikanmu kepuasan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, itu adalah kuasa yang bekerja di dunia ini. Itu adalah sistem yang bekerja di dunia ini. Dan mamon bekerjanya itu bukan tiba-tiba muncul dalam bentuk. Mamon itu bekerjanya berupa cara berpikir, berupa kepercayaan yang berkata bahwa uang itulah sumber kehidupan Anda dan bukan Tuhan. Sehingga, saudara, Anda akan percaya bahwa Anda bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, Anda masih bersama dengan saya, amin. Mamon menggeser prioritas hati. Bapak Ibu, mamon itu bekerjanya halus. Dia tidak langsung membuat Anda menyimpang dari iman. Dia tidak langsung membuat Anda meninggalkan Tuhan. Tapi perlahan-lahan prioritas Anda bergeser. Dulu Anda suka berdoa. Dulu Anda suka, saudara, mencari Tuhan. Tapi sekarang begitu Anda percaya bahwa uang itu adalah jawaban rasa aman, kehidupan bagi hidup Anda. Sekarang, saudara, apalagi kalau Anda sudah merasa bahwa dengan uang segala sesuatu jauh lebih lancar dalam kehidupan ini, perlahan-lahan, saudara, Anda mulai bergeser. Anda lebih takut gak punya uang daripada takut gak punya Tuhan. Anda lebih takut kehilangan uang daripada takut kehilangan Tuhan. Saudara, apa ketakutan utama dari Yudas? Dia lebih takut gak punya uang daripada dia takut gak punya Yesus. Saudara, pelan-pelan mulai digantikan. Dia mulai, saudara, lebih percaya sama tabungannya daripada lebih percaya sama Tuhan. Saya kasih disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Disclaimernya adalah Tuhan tidak anti Anda memiliki uang. Katakan amin. Tuhan tidak anti Anda menyimpan, menabung uang. Bahkan Tuhan sendiri, Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita harus kelola uang dengan bijaksana. Katakan amin. Tuhan juga tidak anti Anda berhasil. Tuhan juga tidak anti Anda membangun yang namanya financial freedom. Tapi ada perbedaan Anda menggunakan uang sebagai alat, Anda tabung untuk kehidupan Anda dan masa depan Anda,
dengan Anda menggantikan Tuhan dengan uang. Itu beda. Katakan amin. Kapan mamon itu bertata di hati? Ketika uang tidak lagi menjadi alat. Jadi uang itu netral Bapak Ibu. Uang itu hanyalah alat. Katakan amin. Uang itu netral. Uang itu tidak jahat. Uang itu tidak baik. Dia netral. Alkitab tidak pernah berkata uang itu akar segala kejahatan. Tidak. Yang Alkitab katakan adalah cinta uang adalah akar segala kejahatan. Apa cinta uang? Cinta uang itu adalah sebuah sikap hati, saudara. Sebuah sikap hati yang menempatkan uang itu sebagai sumber rasa aman, identitas, jaminan, kepuasan, atau makna di dalam hidupnya. Itu adalah sikap. Jadi itu adalah sebuah obsesi. Saudara. Nah, uang itu netral, Bapak Ibu. Uang itu bisa dibuat untuk menolong orang. Uang itu bisa dibuat untuk Anda bisa menghidupi keluarga Anda. Uang itu juga bisa dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan. Uang itu juga bisa dipakai untuk menghancurkan hidup Anda. Jadi uang itu netral, bisa dipakai untuk hal buruk maupun hal baik. Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu gak anti Anda memiliki uang. Tapi mamon mulai bertata di hati ketika uang tidak lagi menjadi alat. Tapi uang itu menjadi tuan di hati saudara. Sehingga awalnya Anda menggunakan uang, tapi sekarang uang menguasai hati saudara, menguasai Anda. Di titik ini, saudara sudah berada di bawah kuasa daripada mamon. Anda masih ke gereja, Anda mungkin masih pelayanan, tapi diam-diam mamon sudah bertahta di hati. Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya saudara, cara mamon bekerja pertama-tama itu adalah kalau dia mulai bertahta, dia pelan-pelan akan menggeser hati saudara. Ya, saudara mulai mengejar berkat ketimbang Tuhan. Anda, kekristenan Anda cuman isinya itu adalah mengejar pemenuhan kebutuhan ketimbang Tuhan atau hadirat Tuhan. Saudara, Anda mulai mencari makna itu dari materi. Mencari kepuasan itu dari materi. Itu terjadi ketika mamon bekerja dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, mamon itu menciptakan ilusi keamanan. Katakan ilusi keamanan. Mamon itu menjanjikan kalau kamu punya uang, kamu aman. Kalau kamu punya tabungan besar, kamu aman. Kalau kamu punya investasi, hidupmu itu terjamin. Kalau kamu nggak punya uang, hidupmu berantakan. Bapak Ibu, perhatikan. Uang itu memang penting. Tapi uang itu hanyalah alat. Uang itu, saudara, memang kita butuhkan. Tapi uang bukan sumber hidup kita. Katakan amin. Karena kenyataannya, Bapak Ibu, hidup, katakan hidup. Apa saudara? Rasa aman. Itu hanya dari Tuhan. Jaminan masa depan, itu Tuhan. Katakan amin. Nilai hidup kita, itu Tuhan yang bisa berikan. Bukan uang, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi Tuhan. Kepuasan dalam hidup itu juga Tuhan yang bisa memuaskan batin kita. Saudara, nah itu sebabnya sebetulnya uang itu adalah ilah palsu. Tuhan palsu yang mencoba menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Memberikan jaminan, memberikan rasa aman, memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Tapi ujungnya sebetulnya saudara tidak akan pernah mendapatkannya. Bapak Ibu. Loh Pastor Puji, ini kok paradoks ya. Bukannya memang kita ini harus nabung, harus punya investasi untuk
membangun financial freedom. Seperti yang saya tadi katakan, Tuhan tidak anti Anda menabung, bekerja keras. Tuhan tidak anti Anda bertumbuh, punya visi, punya goal di dalam pekerjaan supaya Anda mengalami pertumbuhan, peningkatan. Tapi bedakan antara Anda menggunakan uang dengan hikmat, saudara. Dengan saudara, uang itu menggantikan posisi Tuhan. Uang sebagai sumber rasa aman, identitas, sumber kepuasan di dalam hidup. Itulah sebabnya, saudara. Mamon itu bicara soal kuasa yang bergerak di balik uang yang bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Saudara, apa buah daripada mamon? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ketidaksetiaan. Saudara jadi gak setia. Saudara jadi kompromi. Saudara jadi menghalalkan segala cara. Demi keuntungan, saudara bisa tabrak semua nilai. Nilai kejujuran, saudara, nilai tentang banyak hal. Ketidaksetiaan. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, keserakahan. Pengkhotbah 5:10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Mamon akan membuat manusia itu merasa tidak cukup. Merasa ingin mendapatkan lebih. Kalau kamu punya lebih, kamu akan aman. Kalau kamu punya lebih banyak, kamu akan puas. Kalau kamu mendapatkan lebih banyak, menyimpan lebih banyak, kamu akan terjamin. Tapi Alkitab berkata, kepuasan itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi yang kedua, Anda akan jadi serakah. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengasihi. Timotius berkata di surat 1 Timotius 1-2 Timotius, pada akhir zaman akan tiba masa yang sukar. Lalu manusia akan mencintai dirinya sendiri atau menjadi selfish, berpusat pada diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Saudara, ketika Anda menjadi hamba uang, uang yang harusnya dia jadi alat, jadi hamba, dia naik pangkat jadi tuan di hati, Anda akan menjadi selfish, berpusat kepada diri sendiri. Anda akan jadi sulit untuk mengasihi, sulit memberi. Saudara, Anda akan lebih banyak menahan, bahkan Anda akan bisa dalam tanda kutip menghancurkan hubungan. Yudas memutus hubungan dengan Yesus hanya dengan 30 keping uang perak. Saudara, banyak orang karena uang akhirnya Bapak Ibu hubungan jadi rusak. Saudara kandung pun bisa jadi rusak hanya gara-gara hubungan jadi rusak gara-gara uang. Bapak Ibu, itu adalah buah daripada orang yang dikuasai mamon. Nah sekarang, waktu saya tinggal 20 menit. Ya, ada 5 poin bagaimana kita bisa menang dari kuasa mamon. Are you with me? Oke, yang pertama munculkan poinnya. Jadikan Tuhan itu satu-satunya Tuan di hati. Ingat, Anda tidak mungkin bisa melayani 2 Tuan. Entahkah saudara, entahkah Tuhan yang jadi Tuan yang memerintah atau mamon. Salah satu hanya jadi pelengkap, saudara, tapi dia gak pernah jadi Tuan. Mamon juga sama. Tuhan itu ingin yang jadi segalanya. Saudara, mamon juga sama. Mamon tidak hanya hadir untuk jadi, aku menjadi menemani aja. Atau melengkapi aja. No. Anda tidak bisa memilih salah satu.
Anda nggak bisa memilih dua-duanya. Anda akan setia kepada satu dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi satu-satunya cara adalah sebuah keputusan hati. Menjadikan Tuhan satu-satunya sumber atas kehidupan Anda. Katakan amin. Saudara, maksudnya gimana? Tuhan itu menjadi sumber pemelihara hidup Anda. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan, Allahku akan memenuhi keperluanku. Artinya apa? Alkitab gak berkata, uangmu akan memenuhi semua keperluanmu. Tapi Allah yang memenuhi segala keperluan. Katakan amin. Berarti siapa yang jamin hidup kita? Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan di Filipi juga. Saudara, damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, yang bisa memberikan damai itu adalah Tuhan, bukan uang. Uang itu membantu kita di dalam kehidupan kita secara praktis. Kita membutuhkan uang. Uang itu adalah alat. Uang bisa membuat kita membangun rumah. Tapi uang tidak bisa membuat Anda merasakan damai di rumah. Saudara, uang bisa memberikan Anda kasur yang empuk. Tapi ketenangan itu uang gak bisa berikan. Saudara, loh tapi aku merasa kalau aku punya uang aku tenang. Itulah mamon yang berbisik. Kalau kamu punya uang lebih banyak, kamu akan tenang. Buktinya, saudara, harusnya orang-orang yang paling kaya itu yang paling damai, paling tenang. Ternyata apa yang kita miliki itu tidak menentukan damai, saudara. Yang ketiga, saudara dengan uang, saudara mungkin bisa dalam tanda kutip, uang itu bisa membantu Anda untuk mengobati atau memperpanjang. Tapi uang itu gak bisa menyelamatkan jiwa, saudara. Uang itu bisa membuka pintu relasi. Tapi uang tidak bisa membeli kasih yang sejati. Dengan kata lain, uang gak bisa memberikan damai. Tuhanlah yang bisa memberikan damai. Katakan amin. Rasa aman kita bukan pada apa yang kita miliki, tapi Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Selama kita menjadikan Tuhan itu sumber, maka uang itu akan menjadi alat. Dia akan menjadi hamba yang berguna atas kehidupan kita. Tapi selama Anda menempatkan uang itu jadi sumber rasa aman, sumber identitas saudara, sumber makna kepuasan dan kebahagiaan Anda, saudara, maka Tuhan akan turun. Uang akan menjadi tuan di hati kita, saudara. Berikutnya, saya keingat satu ayat. Makanya Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan. Tapi Mamon akan berkata, cari uang dulu, amankan dulu, baru nanti cari Tuhan. Saudara, dengan kata lain, uang itu sumbermu, Tuhan itu pelengkap. Sementara firman Tuhan berkata, cari Tuhan dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Tuhanlah sumber, bukan uang. Yang kedua, latih hati saudara melalui ketaatan kecil. Coba perhatikan firman Tuhan di Lukas pasal yang ke berapa? 16. Coba munculkan ayatnya. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10-12. Perhatikan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, anehnya ayat berikutnya dikatakan begini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Jadi kalau Anda baca ayat sebelumnya, perkara kecil itu dipadankan dengan mamon yang tidak jujur. Saudara, siapakah yang akan mempercayakan harta sesungguhnya? Jikalau kamu nggak setia kepada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Maksudnya apa? Saudara, ternyata mamon yang tidak jujur itu adalah perkara kecil di hadapan Tuhan. Saudara, uang itu ternyata menurut Tuhan bukan tujuan utama. Uang itu bukan harta terbesar dalam kerajaan Allah. Uang itu gak seperti yang manusia itu pikirkan selama ini. Uang itu adalah perkara kecil. Katakan perkara kecil. Lalu kenapa dikatakan mamon yang tidak jujur? Bahasa Inggrisnya itu dalam versi New King James itu dikatakan pakai kata the unrighteous mammon. Kenapa kok pakai kata unrighteous atau tidak benar? Karena memang mamon itu mencoba untuk menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Mamon itu menyatakan diri sebagai sumber rasa aman, sumber kehidupan atas hidup kita. Padahal itu tidak benar. Makanya dikatakan mamon itu tidak jujur. Mamon itu tidak benar. Nah, maksudnya apa? Latihlah diri Anda untuk hal-hal kecil. Apa hal kecil tersebut? Tetaplah jujur sekalipun Anda dalam keadaan sulit. Jangan korupsi. Jangan ambil uangnya orang. Jangan gelapkan uang perusahaan. Jangan, kalau bahasa Surabaya itu jangan ngentit. Ya, jangan tilep. Jangan halalkan segala cara. Setialah dalam perkara kecil, latih diri Anda. Jangan halalkan segala cara demi cari keuntungan. Jangan rusak hubungan gara-gara uang. Tetaplah setia untuk memberi walaupun Anda ada di masa sukar. Ketika Anda melatih hal-hal yang setia dari hal-hal kecil, ya, Anda tetap jujur, Anda tidak curi uang orang, Anda tidak korupsi, saudara, Anda tidak menghalalkan segala cara demi uang, saudara, Anda tidak menjadikan uang itu obsesi sehingga Anda itu menghancurkan hubungan. Ketika Anda setia sama hal kecil, Anda tetap memberi sekalipun Anda itu dalam tanda kutip ada di masa-masa sulit. Semua apa yang Anda lakukan, tindakan-tindakan kecil itu akan meng-cancel kuasa mamon untuk berkuasa atas hidup Anda. Katakan amin. Saudara, ingat mamon itu cara kerjanya bagaimana? Membuat Anda membuat Anda percaya Anda tidak butuh Tuhan. Menggeser prioritas hati saudara. Bapak Ibu. Lalu mamon akan mencoba apa saudara? Mencoba menggantikan Tuhan atas hidup saudara. Itu cara kerjanya. Sehingga Anda jadi nggak setia, Anda jadi serakah, saudara. Lalu Anda kehilangan karakter. Ingat akar segala kejahatan adalah cinta uang. Next, yang ketiga, hiduplah dalam kemurahan hati. Mamon itu akan selalu berkata, kejar terus, dapatkan lebih. Simpan, tahan. Kalau kamu mau aman, kamu harus simpan lebih banyak. Kamu harus tahan kalau kamu mau aman. Karena apa? Mamon akan bekerja, kalau kamu memberi, kamu akan berkurang. Dia akan bekerja dari rasa takut. Takut kurang, takut tidak cukup, takut takut kehilangan. Sehingga mamon itu akan membuat Anda jadi sulit memberi. Mamon membuat Anda jadi sulit untuk melepaskan. Sebetulnya, saudara, itu bicara tentang siapa yang Anda percayai.
Apakah Anda percaya mamon atau percaya Tuhan mencukupkan dan memelihara Anda? Orang yang dibalik, orang yang tidak mau melepas, itu selalu ada yang namanya tidak percaya bahwa Tuhan mencukupkan hidupnya. Makanya kalau aku lepas uang ini, aku tidak aman. Kalau aku lepas pemberian ini, maka itu akan berkurang, tidak akan cukup. Akarnya sama, mamon yang berusaha untuk menggantikan posisi Tuhan. Selama Anda punya uang ini, kalau Anda lepaskan, itu akan berkurang, kamu gak aman. Antidot daripada mamon berkuasa dalam hidup Anda adalah hiduplah dalam kemurahan hati yang disengaja. Katakan amin. Disengaja, lalu bukan hanya disengaja, tapi kemurahan hati yang konsisten. Kemurahan hati yang diprioritaskan. Saudara, jadi memberi itu antidot. Dari ketamakan, cinta uang, dari kuasa mamon bekerja atas hidup Anda. Anda harus memprioritaskan. Caranya gimana? Semua ibadah saya jelaskan, tapi saya jelaskan juga di sini. Saudara, yang pertama, tentukan prosentase. Amin. Maksudnya gimana? Karena jumlah itu relatif. Tapi prosentase itu adalah porsi di dalam berkat Tuhan atas hidup Anda. 50.000 bagi seseorang itu bisa jadi besar, tapi bagi seseorang bisa jadi kecil. Makanya jumlah itu relatif. Bukan jumlah, tapi kesetiaanmu kepada prosentase. Jadi saya akan berkomitmen kepada dua hal. Saudara, begitu saya terima berkat, saya sepakat 10% kami akan kembalikan ke Tuhan. Itu namanya persepuluhan. Lalu sekian persennya, saudara, sudah ada porsi itu untuk misi, untuk penaburan, dan untuk memberi. Saudara, itu kita sudah alokasikan setiap bulan kita akan rutin memberi. Saudara, 10% kembalikan ke Tuhan, lalu sekian persen, ada beberapa orang itu bisa 10% juga, ada yang 15%, tergantung komitmen. Ada yang cuma 5%, tentukan prosentasenya. Lalu Anda mood, gak mood, saudara, Anda harus konsisten. Katakan amin. Jadi sebetulnya dengan saya persepuluhan, itu sebetulnya bukan saya itu mencoba untuk menyuap Tuhan, supaya Tuhan memberkati saya. Tidak. Waktu saya kembalikan persepuluhan itu juga bukan saya setor uang keamanan sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu mafia di pasar. Kalau kamu gak setor uang keamanan, tokomu nanti gak aman. Ada orang itu melihat persepuluhan itu karena takut dikutuk. Waduh, aku gak perpuluhan, waduh nanti ada apa. Bukan begitu, saudara. Kembalikan uang itu adalah sebuah disiplin hati bahwa Anda menyatakan, Tuhan, Engkau jadi Tuhan di hatiku dan bukan mamon. Katakan amin. Jadi persepuluhan itu adalah ujian ketaatan dan ujian kejujuran. Amin. Karena gak ada orang yang tahu berapa berkat yang Anda terima. Gak ada orang yang ngecek. Di GMS itu gak ada yang ngecek. Kamu sudah perpuluhan gak? Apalagi ditagih. Gak ada. Saudara, gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang ngecek, gak ada orang yang tahu Anda terima berkat berapa, apakah itu 10% atau tidak. Itulah ujian ketaatan dan ujian kejujuran di hadapan Tuhan. Amin. Lalu sekian persen, itu adalah persembahan khusus. Itu bisa persembahan, bisa penaburan untuk misi, bisa Anda menolong orang, membantu orang. Pemberian, memberkati orang. Saudara, jadikan itu sebuah keteraturan, konsistensi. Itu akan mematahkan kuasa mamon. Itu seperti Anda melalui tindakan iman tersebut, Anda sedang berkata, yang aku percayai dalam hidup itu Tuhan. Rasa amanku ada pada Tuhan, bukan uang yang aku miliki. Yang setuju katakan amin. Saudara, khotbah seperti ini itu berat loh saudara.
Apalagi kalau lihat wajah Anda sunyi begini. Ini khotbah begini, ini khotbah nggak gampang. Beneran. Amin. Yang berikutnya, saudara. Setelah tentukan persentase, tentukan tujuan Anda memberi. Kalau Anda nggak punya tujuan, makanya kenapa Anda nggak konsisten memberi. Saya secara pribadi, saudara, sudah tentukan tujuan bahwa saya tahu bahwa dari berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, ada bagian itu miliknya Tuhan yang harus saya kembalikan, dan ada bagian itu miliknya Tuhan yang harus saya salurkan. Makanya di kitab Maleakhi, Tuhan ngomong gini sama orang Israel, kamu menipu aku, bahasa Inggrisnya kamu merampok aku. Lalu mereka tanya, dengan cara bagaimana kami merampok engkau? Langsung to the point dikatakan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Loh, apa maksudnya? Kok merampok Tuhan? Rupa-rupanya esensi persepuluhan dan persembahan khusus, itu esensinya adalah dari berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, ada bagian yang itu milik Tuhan harus dikembalikan, ada bagian yang harus disalurkan. Makanya pakai kata menipu atau pakai kata merampok. Apa artinya menipu atau merampok? Anda mengambil sesuatu yang sebetulnya itu bukan bagian Anda atau hak saudara. Saudara. Nah, jadi saya tahu bahwa dari porsi berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ada bagian itu milik Tuhan yang saya perlu kembalikan, ada bagian yang perlu kami salurkan, saudara. Nah, dengan prosentase lalu Anda memberi tujuan, berarti saya punya tujuan, saya harus menyalurkan untuk misi. Apa tujuan Anda? Saya salah satunya tujuan dalam kami memberi adalah saya ingin mensupport pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan dan pemuridan. Beberapa mungkin Anda punya tujuan di dalam memberi itu adalah karena aku dulu pernah diberkati orang di area tertentu, maka sekarang aku memberkati di area itu. Salah satu contohnya adalah istri saya itu kita itu pernah kesulitan, nggak bisa bayar uang sekolah, saudara. Kami dibantu. Tiba-tiba ada seseorang dari keluarga itu nabur. Tanpa kita, dari situlah istri saya tergerak. Saya juga ingin menabur untuk beberapa orang pernah kami berkati supaya orang itu bisa anaknya itu sekolah. Lalu juga ada program orang tua asuh yang secara rutin kita itu menabur di area itu. Nah, Anda harus tentukan atau beberapa itu gerakan hati. Anda itu sangat terbeban untuk memberkati mungkin orang-orang yang berkebutuhan di area-area tertentu. Ada bisa jadi orang miskin, ada bisa jadi orang-orang yang sudah senior, atau bisa jadi orang-orang kepelayanan-pelayanan tertentu. Nah, itu adalah persembahan khusus. Bagian yang Tuhan titipkan untuk Anda salurkan. Nah, kalau Anda setia di dalam kemurahan hati secara konsisten, lalu Anda tentukan tujuan, karena tujuan itu membuat Anda konsisten memberi. Dan yang ketiga, Anda prioritaskan. Prioritas itu maksudnya Anda lakukan di awal. Begitu saya terima berkat, sudah langsung potong 10%, kembalikan ke Tuhan. Langsung sekian itu adalah untuk memberi. Karena kalau Anda tidak lakukan di awal, pasti nggak pernah akan ada sisa. Makanya banyak orang menunda memberi, kenapa? Karena memberi tidak pernah diprioritaskan. Begitu Anda konsisten, hati saudara jadi lebih sehat. Saudara. Anda bisa memiliki uang, tapi uang tidak akan memiliki Anda. Saudara, Anda bisa punya uang, Anda bisa punya barang, Anda bisa punya aset, tapi semuanya tidak melekat di hati. Saudara, awalnya Anda memiliki uang, tapi lama-lama uang bisa menguasai dan memiliki Anda. Itu yang Tuhan gak mau, saudara. Jadi bagaimana Anda mengalahkan mamon? Hiduplah di dalam kemurahan hati secara konsisten. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau saya persepuluhan, saya nggak melihatnya ini sebagai aku persepuluhan maka aku akan terima berkat.
Tidak. Kalau aku persepuluhan, aku aman. Nanti Tuhan nanti akan memberikan saya begini begitu. Kalau aku perpuluhan, kalau aku nggak perpuluhan, aku takut dikutuk. Nanti aku bisa sial, bisa ini, bisa itu. No, tapi saya melihatnya ketika saya kembalikan persepuluhan. Saya sedang mematahkan ketamakan, saya mematahkan kuasa mamon yang berusaha menggantikan posisi Tuhan di hati saya. Amin. Yang ke berapa sekarang? Keempat. Ganti ketakutan saudara dengan iman. Saudara, Alkitab berkata seperti ini. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Mamon itu selalu bekerja melalui ketakutan, kekhawatiran, rasa kurang, kecemasan tentang masa depan. Gimana kalau nggak cukup? Gimana kalau aku ini nggak aman masa depannya? Selalu bekerjanya itu di balik kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saudara, tentang masa depan. Akibatnya, Anda jadi terus mengejar, Anda terus cemas, merasa kurang, padahal sebetulnya Anda bukan orang yang kekurangan. Anda memiliki sesuatu, tapi terus merasa kurang. Anda terus kejar. Ingat, bukan berarti Anda tidak boleh punya goal, tidak boleh punya impian. Tuhan tidak anti sama itu. Bukan berarti, Pastor Puji kalau gitu aku gak perlu kerja, gak boleh berarti aku ini berharap usahaku berhasil, usahaku berkembang. Aku gak boleh punya visi, gak boleh punya peningkatan. Bukan, saudara. Yang Tuhan gak mau adalah mamon bekerja melalui ketakutan sehingga Anda terus mengejar uang karena Anda takut kalau gak punya uang Anda tidak hidup. Saudara. Iman itu berkata, Tuhanlah pemelihara, Tuhanlah yang mencukupkan kehidupan kita. Ketakutan selain membuat Anda terus mengejar mendapatkan lebih. Kalau aku punya lebih aku bahagia, kalau aku punya lebih aku aman. Tapi mamon itu juga bekerja, kamu harus tahan. Kamu jangan memberi. Kalau kamu memberi kamu kehilangan. Kalau kamu memberi kamu kekurangan. Tapi iman akan bekerjanya begini. Lepaskan dan percaya Tuhan mencukupkan. Beri dan percaya Tuhan akan memelihara. Katakan amin. Jadi ketika Anda melepas, ketika Anda berani mempercayai, saudara, itu iman yang bekerja. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah gagal memelihara anaknya. Amin saudara. Yang terakhir. Munculkan poinnya, hiduplah dengan rasa cukup. Paulus satu kali menulis sebuah ayat 1 Timotius 6 ayat 6 berbunyi demikian. Ibadah atau kesalehan atau kehidupan supaya gampang, kalau disertai rasa cukup akan memberikan apa saudara? Keuntungan besar. Ayat ini tidak ditulis, ibadah kalau disertai kelimpahan akan memberikan keuntungan besar. Atau ibadah kalau disertai dengan uang yang banyak memberikan keuntungan yang besar. Tidak. Sekali lagi ya, Tuhan gak anti Anda kaya. Di dalam Alkitab, saudara, Salomo kaya, Abraham kaya. Tapi Alkitab ini mengatakan sesuatu yang penting. Ibadah atau kehidupan Anda kalau disertai rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan. Katakan keuntungan. Bukan kerugian. Kenapa saudara? Karena mamon akan terus berkata, kamu harus punya lebih untuk bahagia. Kamu harus punya lebih untuk Anda aman. Kamu harus punya lebih supaya puas. Kenyataannya, saudara,
Begitu Anda mencapai sesuatu, rasa puas itu akan bergeser. Kamu harus punya sesuatu A, B, C, baru kamu bahagia. Itu adalah ilusi. Saudara, kenapa ilusi? Karena waktu Anda katakanlah begini, saudara sekarang masih sewa rumah. Mamon akan berbisik melalui cara berpikir. Kamu akan bahagia setelah kamu punya rumah sendiri, bukan ngontrak. Anda kerja, Anda nabung, lalu apa yang terjadi? Anda beli rumah. Setelah Anda tempati, standarnya bergeser. Kenapa? Anda lihat orang lain punya 2 tingkat rumahnya. Lalu Anda berpikir, kalau aku punya rumah tingkat 2, 5 kamar, aku bahagia. Begitu Anda punya rumah 2 tingkat, 5 kamar, hati kita itu akan membuat standar yang baru. Anda ngelihat, loh rumah si A itu ada kolam renangnya. Lalu Anda bikin standar baru, kalau aku bisa beli rumah dengan kolam renang, ada kolam renangnya, aku bahagia. Anda banting tulang, akhirnya punya rumah, ada kolam renang. Lalu Anda lihat orang yang kenalan Anda itu bukan hanya punya rumah dengan kolam renang, tapi punya villa di Batu. Dengan kata lain, mamon itu akan selalu membawa Anda selalu merasa kurang, selalu merasa gak cukup, selalu merasa ingin lebih. Dan Anda tidak akan pernah yang namanya mencapai bahagia menurut standar Anda. Tahu gak apa yang membuat Anda bahagia? Yang membuat Anda bahagia adalah Anda bisa mensyukuri, menikmati apa yang sudah ada padamu sekarang. Katakan amin. Dan Anda baru bisa mensyukuri dan menikmati ketika Anda punya satu hal yang namanya contentment. Atau rasa puas, rasa cukup. Amin. Jadi kalau hari ini Anda belum punya rumah sendiri, Pastor Fuji ini bisa aja ngomong, Bapak Ibu, saya itu baru punya rumah sendiri itu juga baru beberapa tahun yang lalu. Saya sebelumnya itu juga kontraktor. Saya juga pernah ngalami gak bisa beli korden sehingga jendela itu saya tutup pakai koran. Beli rak sepatu gak bisa. Saya baru bisa punya korden itu dapat lungsuran dari saudara kandung. I tell you. Tapi dalam tanda kutip, kalau Anda tanya apakah saya bahagia? Yes, I'm happy. Kenapa? Saya belajar namanya rasa cukup, contentment. Jadi hari ini kalau Anda belum punya rumah sendiri, Anda juga bisa bahagia. Katakan amin. Caranya gimana? Punya rasa cukup. Paulus berkata di Filipi 4 ayat 11. Kalau boleh bantu saya munculkan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar, katakan belajar. Mencukupkan diri dalam segala. Jadi ternyata ini gak otomatis, kita harus melatih hati kita. Bagaimana caranya Anda mendapatkan rasa cukup? Latihanlah bersyukur setiap hari. Karena bersyukur itu membuat Anda fokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Tapi mengeluh itu selalu fokusnya apa? Apa yang Anda belum ada atau belum punya. Dengan Anda banyak bersyukur, saudara, Anda akan menyadari bahwa Tuhan sudah baik atas hidupku. Yang kedua, berhentilah untuk membandingkan diri. Paulus ngomong begini di dalam 2 Korintus kalau gak salah. Mereka membandingkan diri kepada orang lain. Mereka mengukur diri mereka dengan ukuran mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kenapa Paulus mengatakan bodoh?
Selama saudara mengukur hidupmu dengan ukuran hidup orang lain, selama Anda membandingkan standarmu dengan standar hidup orang lain, selama Anda membandingkan hidupmu dengan hidupnya orang lain, saudara tidak akan pernah merasa puas. Saudara tidak akan pernah merasa cukup. Selalu akan merasa kurang. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Saudara, berapa banyak yang Anda lebaran kemarin liburan? Siapa ya? Kemarin kompenin saya nanya, "Oh Puji lebaran liburan kemana?" Ditanyain. "Oh saya liburan ke sini." "Oh iya ya puji Tuhan." Saya mau tanya siapa yang lebaran kemarin liburan? Saudara, ada yang gak ngaku? Oke liburan, banyak, ada banyak. Katakanlah Anda itu berliburnya ke Bandung. Anda kuliner sama keluarga, Anda bawa anak-anak saudara nginap di sebuah hotel, ada kolam renang, Anda renang, anak-anak saudara seneng, saudara ajak saudara pergi ke kebun stroberi, memetik buah stroberi. Liburan Anda bisa nikmati, liburan saudara itu memuaskan. Sampai saudara lihat postingan orang yang Anda kenal. Ternyata liburannya itu main ski di Eropa. Tiba-tiba liburan Anda di Bandung yang awalnya memuaskan jadi memuakkan. Anda liburan ke Bali, renang sama anak-anak di pantai. Sampai Anda menikmatinya, sampai Anda melihat orang yang Anda kenal renangnya di pantai Maldives. Tiba-tiba liburan Anda di Bali yang awalnya memuaskan jadi memuakkan. Why? Karena Anda membandingkan diri, saudara. Makanya orang yang membandingkan diri sulit untuk merasa puas. Saudara. Yang ketiga, bagaimana latihan untuk mencukupkan diri? Belajarlah menikmati apa yang sudah ada padamu sekarang. Paulus berkata, peringatkan orang kaya supaya jangan tinggi hati dan jangan menaruh harap kepada sesuatu yang tidak pasti, tidak tentu seperti kekayaan. Tapi hendaklah dia berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepadamu untuk dinikmati. Berarti Tuhan itu memberi bukan supaya Anda memiliki saja, tapi supaya Anda bisa menikmatinya. Jadi menikmati hidup itu bagian daripada kehendak Tuhan. Nah, masalahnya Anda itu selalu berpikir dengan pola pikir mamon. Anda menunda kebahagiaan dengan cara berpikir, aku baru bahagia setelah aku mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Anda selalu menunda kebahagiaan. Akibatnya apa? Anda seharusnya bisa menikmati hidup Anda sekarang yang Anda jalani sekarang. Tapi Anda gak bisa nikmati karena Anda fokus kepada apa yang Anda belum punya. Aku baru bahagia nanti setelah aku punya ini, setelah aku punya itu. Setelah aku punya begini dan setelah aku punya begitu. Makanya saudara, kalau Anda gak bisa menikmati apa yang ada padamu yang kecil ini sekarang, nanti waktu Anda terima yang besar, Anda pun tidak bisa menikmati. Orang yang benar-benar kaya adalah bukan orang yang mempunyai segala hal. Orang yang benar-benar kaya adalah orang yang mampu menikmati apa yang ada padanya hari ini. Katakan amin. Jadi apa yang ada padamu sekarang, nikmatilah, itu berkat Tuhan. Syukurilah dan berhenti membandingkan diri sama orang lain. Katakan amin. Berhenti membandingkan diri pekerjaanmu sama pekerjaan orang. Awalnya ada orang itu puas menikmati pekerjaannya, puas dengan penghasilannya. Tapi begitu dia lihat pekerjaan orang lain, dia jadi gak puas sama penghasilannya, gak puas sama pekerjaannya. Ibu-ibu juga sama. Hati-hati kalau Anda kumpul-kumpul nunggu anak pulang sekolah. Hati-hati. Jeng kamu itu ya, kamu istri sebaik kamu itu, harusnya kamu itu
tasmu itu mereknya ini. Tasmu harusnya begini, suamimu itu harusnya belikan ini. Awalnya dia puas sama suaminya. Begitu dengar omongan saudara, pulang jadi gak puas sama suaminya. Merasa aku baru bahagia kalau suamiku membelikan tas merek ini. Makanya Anda jadi orang, Bapak Ibu, gak usah bandingin hidupmu sama hidup orang lain. Katakan amin. Yang kedua, Anda jangan mempersempit hidupnya orang. Kamu itu ya sudah kerja mengabdi 10 tahun di perusahaan ini. Harusnya kamu itu posisimu segini, harusnya gajimu segini. Yang awalnya dia puas sama jabatan, posisi dan penghasilannya. Jadi gak puas gara-gara omonganmu. Kamu itu ya harusnya saudara jangan mempersempit hidupnya orang. Sebaliknya jangan bandingkan dirimu sama, saya tutup dengan ini saudara. Hati-hati sama sosmed. Karena tampilan di sosmed itu highlight. Katakan highlight. Itu pasti yang bagus-bagus. Dan begitu Anda melihat hidupnya orang lain, Anda membandingkan hidupmu sendiri. Selalu membandingkan apa yang kurang padamu. Betul nggak? Itulah sumber pencuri kebahagiaan. Saudara. Ya beberapa minggu yang lalu ketika saya pelayanan di Bali. Saudara. Saya diajak main basket sama teman-teman di Bali. Akhirnya main basket saudara. Begitu pulang sampai Jakarta ternyata saya dikirimi link isinya itu foto-foto dan video-video. Campur video-video. Tahu nggak yang saya potong-potong, yang saya tampilkan di story itu apa? Semua yang masuk. Ada video-video yang nggak masuk, itu saya nggak tampilkan. Itu highlight. Makanya saya juga kasih disclaimer. Seharusnya banyak yang nggak masuk tapi saya nggak tampilkan gitu ya. Kita pasti menampilkan semua yang baik-baik. Ya, coba kalau Anda foto pasti kan yang lagi sudah pakai riasan, nggak mungkin baru bangun tidur, masih bulukan, Anda foto, Anda posting, nggak mungkin. Hati-hati dengan perbandingan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.